Shalom sahabat Charis Channel, sebuah pertanyaan besar seperti lubang yang menganga lebar di depan kita, kalau kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, apakah itu berarti bebas berbuat dosa sesuka hati? Bahkan ada yang berkata, Tuhan kan baik, penuh kasih karunia. Kalau begitu, jatuh dalam dosa bukan masalah besar. Mari kita gali firman Tuhan bersama-sama. Kita bicara tentang mitos dulu. Banyak orang salah paham, mereka pikir, karena keselamatan bukan dari usaha manusia, maka hidup bisa seenaknya. Mereka melihat kasih karunia sebagai izin khusus untuk tetap hidup dalam dosa tanpa konsekuensi. Alkitab menjawab dengan sangat jelas, tidak. Absolutely no. Faktanya, dalam surat Paulus ke Roma 6:1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya kasih karunia bertambah-tambah? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Paulus sudah menegaskan dengan keras, hidup dalam kasih karunia bukan berarti hidup terus-menerus dalam dosa. Justru kasih karunia membebaskan kita dari kuasa dosa. Roma 6:14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Perhatikan baik-baik, hidup di bawah kasih karunia artinya dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Coba bayangkan seseorang yang sakit parah, lalu mendapat obat mujarab dari dokter. Kalau obat itu diminum, penyakitnya sembuh. Tapi kalau dipakai sembarangan, justru memperparah penyakit. Demikian juga kasih karunia. Kasih karunia itu bukan obat bius untuk menutupi rasa sakit akibat dosa, melainkan obat penyembuh yang memberi kuasa untuk menang atas dosa. Kasih karunia itu mendidik bos. Titus 2:11 dan 12. Sebab kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat ini menegaskan, kasih karunia itu bukan izin untuk berdosa, melainkan guru yang mengajar kita hidup benar, kudus, dan beribadah. Bagaimana penerapannya dalam hidup kita? Dulu, mungkin kita taat karena takut dihukum. Sekarang, kita taat karena cinta kepada Yesus. Kasih karunia juga mengubah motivasi kita. Kita tidak lagi melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Sekali lagi, karena kita sudah diselamatkan. Perhatikan bedanya antara untuk dan sudah. Contohnya begini, banyak orang yang dulu hidup dalam kebiasaan buruk, seperti mabuk, narkoba, atau pornografi. Tetapi ketika mereka sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Kristus, hati mereka diubahkan, dan mereka justru memiliki kekuatan untuk meninggalkan gaya hidup lama. Itulah kuasa kasih karunia. Oh ya, please support channel ini dengan like, subscribe, share, juga komen, supaya teman-teman di sana juga kebagian. The Gospel must reach every nations. Sebagai penutup, mitos bahwa kasih karunia berarti bebas berbuat dosa adalah kesalahpahaman besar. Kasih karunia sejati tidak pernah membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Sebaliknya, kasih karunia justru menarik kita semakin dekat, mengubahkan hidup, dan memberi kuasa untuk hidup benar. Mari kita renungkan kembali kata-kata Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat, kasih karunia tidak membuat kita hidup sembarangan. Kasih karunia menjadikan kita ciptaan baru.